Teman-teman udah nonton belum Jesus Revolution? Kalau misalnya belum dan kamu nggak pengen di-spoil, udah scroll aja. Tapi kalau misalnya kamu pengen dengar sebuah motivasi, coba dengerin bentar. Salah satu aspek yang aku suka banget di sini yang pertama adalah bagaimana gereja membuka pintunya untuk orang-orang yang kelihatannya mungkin nggak rapi, kelihatannya anak muda nggak jelas, mungkin anggapnya hippie ya, mungkin kelihatan orang-orang yang aneh banget gitu. Tapi pendetanya yaitu Chuck, dia akhirnya rela membuka pintu gerejanya untuk orang-orang ini. Dan itu keren banget. Dan salah satu yang menurut aku keren banget, dan teman-teman yang udah nonton pasti merasa keren banget, ketika dia dikomplain karena kaki orang-orang hippie ini kotorin karpet gereja. Ketika mereka mau masuk, Chuck, dia membasuh kaki orang-orang itu satu persatu supaya kakinya bersih dan bisa masuk dan gak mengotori karpet. Keren banget. Jadi itu hal pertama yang bisa kita pelajari juga dalam hidup kita. Yang kedua apa? Yang aku suka adalah realistis juga. Bagaimana Chuck dan juga yang mirip kayak Jesus ini kan si Lonnie ya, anggapannya mereka sempat punya perselisihan dan juga masing-masing punya semacam ego atau kesombongan yang akhirnya membuat pelayanannya ini sempat anggapannya berpisah di tengah jalan ya. Meskipun aslinya nyatanya ya mereka akhirnya balik lagi pelayanan bareng lagi. Tapi pas di film diceritain bagaimana mereka yang awalnya bareng-bareng endingnya pisah ya, karena mereka adalah manusia-manusia yang nggak sempurna. Mereka mungkin pemimpin gereja tapi mereka tetap manusia nggak sempurna, dan itu adalah realita yang kita harus tahu sebagai pelayan Tuhan dan juga sebagai jemaat gereja, bahwa gereja memang gak sempurna, tapi gereja yang gak sempurna tetap bisa kok dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Gereja yang gak sempurna akan terus-menerus diajar Tuhan untuk jadi semakin baik dan semakin baik lagi. Dan yang ketiga yang aku suka adalah Greg. Greg Laurie adalah sebenarnya pendeta yang aku memang suka dengerin podcastnya juga. Aku baru tahu ternyata ada filmnya ya. Nah yang menarik apa? Dulu dia bukan siapa-siapa, gak punya uang, kelihatannya masa lalunya gak baik, kelihatannya gak punya masa depan. Bahkan calon mertuanya sempat anggapnya menolak dia ya, nggak mau anggapnya memberikan anak wanitanya untuk Greg ini. Tapi yang terjadi apa? Ada visi Tuhan di dalam hidupnya. Dia akan menjadi seorang pembicara yang berbicara di hadapan ribuan orang. Dan akhirnya apa? Itu beneran terjadi. Apa yang Tuhan janjikan beneran dinyatakan, dan Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Ketika aku melihat kehidupan dia, aku merasa itu sama kayak pengalaman aku, mirip juga. Dan begitu pula aku percaya dalam hidupmu. Mungkin hari ini Tuhan kasih visi besar dalam hidupmu, dan ada orang-orang yang menganggap kamu rendah dan mengatakan nggak mungkin bisa. Tapi kalau Tuhan yang udah kasih visi, terus lakukan yang terbaik. Suatu hari nanti kamu akan melihat keberhasilan dari Tuhan itu. Maju terus dalam Tuhan. God bless you.